Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceng Muhammad Fahrudin dari Penjas 5A NIM 1802158 absen 33. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kedaruratan medis 1 atau penanganan penanganan pertama dalam gigi lepas, mimisan, dan asma. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu gigi lepas. Gigi lepas ini tentunya banyak faktor-faktor yang membuat gigi ini lepas. Apa saja sih yang harus dilakukan ketika gigi pada korban lepas? Penanganan pertamanya kayak gimana gitu. Jadi pertama, penanganan gigi lepas itu tangani gigi bagian atas atau mahkota saja. Jadi maksudnya tuh gigi yang lepas di bagian atas. Terus jangan menggosok atau mengkikis gigi untuk menghilangkan kotoran, karena ini merusak permukaan akar dari gigi tersebut. Lalu bilas gigi Anda dalam semangkuk air, tetapi jangan di dalam atau di air yang mengalir. Letakkan gigi dalam wadah dan larutkan dalam susu. Terus pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera. Bawa ke rumah sakit untuk reposisi tentunya. Terus kan tadi kita membahas gigi yang lepas, sekarang penanganan pertama gigi yang patah. Yang pertama tentunya tenangkan si korban biar si korban nggak panik. Lalu patahan gigi jangan digosok atau dilap dengan tisu. Lalu gigi rendam gigi dengan susu supaya banyak nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga kondisi pada gigi. Terus jika tidak ada susu, simpan di mulut, tepatnya di bawah lidah. Di bawah lidah. Itu akan menjaga nutrisi dalam gigi. Terus yang terakhir, bawa ke rumah sakit. Yang kedua ada mimisan. Mimisan ini tentunya pendarahan yang keluar dari hidung, bukan dari pantat, bukan dari perut, tetapi dari hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil di hidung. Ada salah satu beberapa ya penyebab dari mimisan tersebut. Yang pertama, kelelahan. Tentunya kita sering berolahraga, terlalu kelelahan itu misalkan kita mimisan. Terus ada alergi. Contohnya kalian mempunyai alergi suatu makanan atau apa aja gitu yang bikin kalian alergi, itu menyebabkan mimisan. Terus yang ketiga, benturan. Tentunya sudah lumrah ya kalau hidung terkena benturan mimisan. Yang keempat, suhu ekstrim. Bisa terlalu panas atau terlalu dingin. Misalkan kalian lagi di gurun pasir, lagi jalan-jalan mimisan, atau lagi di gurun Sahara terlalu dingin. Pertolongan mimisan atau pertolongan pertama dalam mengatasi mimisan. Tenangkan korban terlebih dahulu. Posisikan korban biar tenang gitu. Dudukan agar hidung lebih tinggi dari jantung, karena apa gitu? Karena jantung memompa darah. Jadi hidung lebih tinggi dari jantung. Bungkukan badannya ke depan. Beri instruksi agar bernapas dari mulut. Kan hidungnya lagi berdarah, jadi dari mulut. Tekan pangkal hidung selama 10-5 menit. Tekan pangkal hidungnya. Terus bersihkan darah di bagian luar hidung. Setelah berhenti, bersihkan lubang hidung dengan air. Lanjut, jangan diposisikan tidur terlentang dan jangan menegakkan wajah ke atas, sebab aliran dapat tertelan atau darah itu bisa tertelan.
Menggosok atau menggoyang hidung segera setelah mimisan berhenti. Hal ini akan membuat mimisan muncul lagi. Jadi jangan dulu digosok atau dipegang gitu. Terus selanjutnya mencegah mimisan. Apa sih yang harus dicegah biar mimisan itu nggak muncul? Yang pertama, usahakan kuku anak agar selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung. Terus pastikan terus sebaiknya hindari bermain di luar pada saat udara kering atau panas karena itu akan mengakibatkan mimisan. Terus segera ke rumah sakit apabila hal-hal ini terjadi gitu. Yang pertama, mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali pangkal hidung dipencet selama 10 menit. Nah, ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Takutnya ada efek yang lebih parah dari mimisan ini. Terus disertai dengan pusing atau kelemahan gitu. Lalu yang ketiga ada asma. Jadi asma ini penyempitan atau gangguan saluran pernapasan. Tanda-tanda atau gejala asma ini bisa seperti suara bernapasnya terlalu kencang gitu, terdengar suara napas tambahan, otot bantu napas terlalu menonjol di leher. Jadi otot bantu pernapasan terlalu menonjol, terlalu besar gitu. Terjadinya perubahan warna kulit, bisa merah, bisa ungu, pucat, kebiruan gitu. Terus kesadaran menurun atau suka gelisah, meracau gitu. Penyebab asma, ini salah satu penyebab asma. Ada yang faktor keturunan, misalkan dari kakek atau nenek, dari ibu atau bapak keturunan ada yang asma begitu. Yang kedua, faktor lingkungan. Mungkin di sekitar kita ada yang terkena asma, jadi menular kepada kita. Terus faktor makanan nih. Jadi ada asma ini bisa disebabkan dari faktor makanan, bisa dari kadar MSG tinggi gitu, pengawet yang terlalu banyak, atau kacang-kacangan, coklat, minuman soda. Itu akan menyebabkan asma kalau terlalu berlebihan. Faktor cuaca dan suhu. Mungkin kan kita pernah ke tempat dingin, ke tempat yang terlalu panas. Mungkin kita merasakan pernapasan kita kurang stabil kalau dalam cuaca yang berbeda seperti biasa kita lakukan gitu. Apa aja sih yang harus dilakukan penanganan pertamanya ketika kita mengalami asma? Yang pertama, tenangkan si korban terlebih dahulu. Yang kedua, bawa ke tempat yang tenang atau sejuk. Jangan dibawa ke tempat yang panas, karena itu tidak ada gunanya. Yang ketiga, posisi sesuai keinginan korban. Jadi posisi yang enak buat korban, tanya dulu di si korban yang enak posisinya seperti apa, jangan semau kita gitu. Bantu korban. Yang keempat nih, bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Tentunya pasti banyaklah di apotek terdekat obat asma. Penjelasan dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan dari saya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan lupa. Kalau lebihnya dari Allah, kalau kekurangannya dari kebodohan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.